Gimana caranya orang baca kayak gitu sih? Jago banget anjir. Yang akhirnya kamu menganalisis sendiri itu, terus aku harus gimana? Kan nggak semua orang tuh bisa berpikir kayak gitu. Pengen nangis. Dan jangan pernah punya pikiran, eee, jangan-jangan aku kayak gini, soalnya kamu juga dari titik, "Aku bohong nggak ya?" Sampai kamu nggak percaya sama dirimu sendiri. Heeh. Jangan, Kak. Pokoknya ikutin kata hati, kamu nggak boleh meragukan dirimu sendiri. Kamu keren, kamu punya mimpi-mimpi yang tinggi. Bahkan kamu tuh pengen jadi orang yang bisa konseling. Ibarat menasehati, memberikan energi yang positif gitu loh. Masa kamu terpatahkan lewat ketraumamu itu? Aku pertama kali, maksudnya nggak share-share langsung kayak gini, tapi kayak ada kata-kata kayak gitu kayak termasuk support and mendorong sebuah kayak apa ya, suatu pendorong gitu. Makasih banget loh, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Halo, Kak. Halo. Kakaknya asli mana, Kak? Aku asli Sulawesi sih. Sulawesi. Aku Mhm. Jogja, Kak. Kakak namanya siapa? Nama aku Ulan. Kak Len? Ulan. Oh, Bulan. Sorry. It's okay. Aku Dea, Kak. Dia. Aku lagi buat konten. Konten aku tentang baca pikiran. Oke. Dan kalau Kak Wulan bersedia, Kak Wulan boleh pilih salah satu. Apa tadi Sorry loading Kak, nggak? nge-lag ya? Mhm. Kalau Kak Wulan bersedia, Kak Wulan boleh pilih salah satu. Dari Mhm. ketiga mau dibacain tentang percintaan, keluarga, apa pertemanan? Percintaan boleh? Boleh? Boleh. Tenang dulu, coba tarik nafas, buang nafas. Oke. Oke. Jadi percintaannya Kak Wulan nih, Kak Wulan tuh sebenarnya tipe orang yang kalau udah dikecewain langsung skip, buang. Kamu nggak mau yang bertele-tele ngabisin apa-apa di hubunganmu gitu loh, Kak. Ya Mhm. realistis aja gitu. Nah, cuman di sini kamu selalu dipertemukan dengan pasangan yang enggak sesuai apa ya ekspektasimu gitu loh, Kak. Entah dia tiba-tiba eh kamunya yang udah effort, dianya nggak ada komunikasi yang baik, terus Mhm. mengekang, yang kamu kayak ngejalanin hubungan tuh kayak nggak sehat gitu loh. Iya. Itu, tapi kerenmu tuh kamu berusaha, aku nggak boleh langsung ngemutusin udahan gitu. Jadi kamu kayak bertahap gitu loh, Kak. Mmm. Kamu harus kasih apa deadline dulu, kalau ini anak nggak bisa berubah berarti aku harus kayak gini. Ini nanti kalau nggak bisa berubah, ya udah aku harus tinggalin. Kamu apa ya, Kak, serealistis itu nggak mau bertele-tele di hubungan. Kerenmu itu gitu loh, Kak. Karena jarang banget ada cewek yang kayak gitu, Kak. Jarang banget karena dia biasanya gampang kebawa suasana dan lain sebagainya. Tapi Iya. kamu tuh kebentuk ini juga tuh karena dari luka keluarga intimu, Kak, yang ngebuat kalau aku next punya pasangan, gimana caranya aku nggak boleh melihat kayak orang tuaku. Bukan berarti orang tuamu gagal atau kurang baik-baik aja, cuman kamu gimana caranya valueku tuh kalau intinya aku dapat pasangan tuh lebih baik gitu loh, Kak. Dan di sini kamu juga kayak punya gambaran juga kalau aku tuh pengennya tuh nanti ngebangun ini, ngebangun itu. Jadi memang udah ada apa ya, mimpi-mimpi itu gitu loh, Kak. Itu cuman aku sih dari apa ya, kayak dari mungkin kalau kamu ketemu sama pasangan atau ngejalin, kalau mereka nggak tahu, kamu taunya kayak yang cuek, terus kayak ada kurang waktu sama dia, sebenarnya tuh enggak. Sebenarnya ngebuat kamu kayak gitu tuh karena kamu juga terlalu takut juga nanti kalau misalnya nggak ada kepastian. Apalagi juga kamu mengurangi intensitasmu untuk misalnya bertemu sama doi gitu ya, Kak, ya. Sebenarnya karena lebih takut aja nanti kalau jadi bumerang di diri kamu sendiri, karena kamu tuh selalu menakutkan suatu hal yang belum terjadi gitu loh, Kak. Itu. Jadi kayak
Kalau nih ya, kalau cewek umumnya kan biasanya pacaran gitu tuh kayak yang pengen ketemu terus dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kakak tuh yang enggak mau ketemu terus gitu loh kak. Kayak ya udahlah, iya nggak sih? Ya udahlah, aku ini aja gini-gini. Tapi bukan berarti kamu tuh selingkuh apa gimana-gimana tuh enggak. Kayak Mm-mm. aku tuh masih pengen, aku tuh nggak apa-apa kita ngejalanin hubungan, tapi aku tuh juga punya duniaku sendiri. Yang duniaku sendiri tuh sebenarnya nggak melulu di sama teman-teman atau keluar tuh enggak, cuma di kamar karena aku tuh kayak punya mimpi-mimpi kecil yang bener-bener tuh aku pengen wujudin itu. Gimana caranya orang baca kayak gitu sih? Jago banget anjir. Tadi kan Aku dari mana nggak kita, mulai lagi. dari kakak transfer energi ke aku kan, terus kakak relax kayak gitu. Jadi aku ngerti apa yang dipikirin kakak. Tapi kamu Sebenarnya keren loh kak. hmm, Kamu apa? keren. Kerennya adalah orangnya nggak baperan kalau di hubungan. Kalau misalnya cowoknya tuh ngebuat kamu sakit, itu malah kamu malah justru lebih suka karena ya udah malah cepet ngelupain kayak gitu loh kak. Kalau bisa kamu yang nyakitin, jangan aku yang nyakitin. Karena ada di titikmu kak, pernah dulu pacaran, kamu kayak udah ngejalanin sama dia kayak udah bosen. Anjir, gimana sih caranya aku mutusin ini cowok? Enggak, kan bosen ya, cuman kayak gimana ya, takutnya malah kayak apa sih, yang flat gitu loh, Iya, ngerti gak sih? Fred. Kan flat banget kayak gitu. And dia juga yang kayak waktunya sebenarnya ada, cuman kalau aku pasti sama-sama punya waktu pengen ketemu, tapi gimana ya? Gimana ya jelasinnya, kayak susah aja gitu. Iya. Kayaknya kayak mending daripada masing-masing tersakiti ujung-ujungnya kan, gak ada batas dan segala macam, mending ya selesai aja kayak gitu sih. Iya, jadi kamu juga nggak terlalu memberikan harapan untuk si laki-laki itu gitu loh kak. Betul. Tapi Tapi kalau juga, berarti hmm? Kenapa? apa? Kenapa kak? Enggak, maksudnya kalau yang baru-baru ini emang apa ya? Maksudnya aku tanya percintaan karena aku apa ya? Akhir-akhir ini sejak dari putus ini, aku putus ke 2 tahun, udah 2 tahun udah nggak ini, udah nggak bareng. And kebetulan ini kayak ada orang baru kan, tapi maksudnya act of service itu 100%, tapi it's not my type. Menurut kamu itu gimana sih? Aku sebenarnya mau apa ya? Cari sudut pandang lain gitu. Ngerti nggak sih? Karena kan kata orang kalau berjalannya waktu itu umur atau apa gitu pasti my type itu udah bukan kayak pilihan. Maksudnya kalau kayak udah dewasa gitu kan, maksudnya kalau type-type itu udah pilihan terakhir gitu. Kita lihatnya dia mapan dan dia nempatin janji gitu. Banyak yang kayak gitu, makanya aku yang kayak nanya future future percintaan aku gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih kak. Maksud aku tuh dari pelajaran yang kemarin-kemarin itu jangan ngebuat kamu jadi takut gitu loh kak. Hmm. Jadi sekarang kamu lebih mengutamakan juga kak komunikasi yang baik karena kamu kan tipenya juga nggak bisa kayak apa ya kak ya. Misalnya contoh, ini nih salah nih ya. Kamu nggak bisa tipe menjelaskan ke pasanganmu bahwasanya aku nih nggak pengen kamu kayak gini, tapi tiba-tiba kamu merubah sikapmu gitu aja gitu loh kak, tiba-tiba Hmm. merubah sikapmu 180 derajat. Nah itu aku takutnya bakal jadi bumerang ke depannya, dan salah satu kegagalannya aku kan nggak mau kan karena miskomunikasi. Jadi next kalau kamu menjalanin atau jalan mau sama doimu ya sekarang, ya komunikasi kamu utamakan dan nggak sukamu tuh kenapa. Karena Iya lagi. kemarin-kemarin itu tuh kayak yang kamu tuh nggak suka sama nih cowok, aku nggak suka sama karaktermu, nggak suka sama sikapmu, Hmm. aku pergi. Lah gimana masalah itu kelar dan tahu kan kak? Iya, aku suka gitu. Kalau ada masalah pasti kayak nggak ngomong, paling paling kayak diem aja udah. Iya, tapi kan aku juga nggak menyalahkan kamu kayak gitu ya kak, karena kan memang ada trauma di diri Mm-mm. kamu juga, kamu emang kurangnya sering banget insecure gitu loh kak. Padahal Hmm. apa ya, mungkin itu bisa kamu rubah sedikit-sedikit gitu loh kak. Tapi keren sih kamu berusaha nggak pernah mau menyakitin cowok gitu loh. Ya walaupun dengan menghilangmu tuh membuat mereka jadi tanda tanya kadang.
like silent treatment. Iya. Itu juga sih aku Dan takutnya itu kayak juga gitu. itu sangat mengerikan tau kalau ada nantinya di hubungan pernikahan. Jadi belum Hmm. terlambat untuk kamu tuh ngeperbaikin sekarang gitu loh Kak di awal-awal ini. Yang penting kamu terbiasakan aja komunikasi. Kayak misalnya contoh, ini aku lagi di rumah, terus aku cuma pengen istirahat. Kamu sekarang pasti di mana? Kayak gitu. Terus dan komunikasi tuh nggak cuman aku di rumah atau kita Sherlock pub gitu ya, tapi Hmm. tadi tuh kamu habis ngelakuin apa sih? Ini aku tadi hari Hmm. ini kayak gini. Jadi nggak melulu tentang apa ya, tentang kamu di mana, kamu udah makan apa belum, tapi menceritakan, kita berani menceritakan diri kita, apa yang kita alami. Siapa tahu dari situ doi itu bisa kayak ngasih masukan. Dengan mungkin kalau cowok kan lebih logika ya Kak ya, ketimbang kita yang perempuan pakai perasaan ya, walaupun Kakak ini juga sekarang tuh lagi apa ya, belajar mengutamakan apa-apa tuh lewat pikiran, lewat logika. Kalau dulu tuh bener-bener pakai perasaan, makanya sering banget kayak nangis, ketakutan berlebih terus nangis, terus jadi GERD. Nah sekarang kayak lebih, oh enggak, ini enggak boleh, ini salah, aku enggak boleh kayak gini, aku jadi udah ada pegangan bener gitu loh Kak. Keren, makanya aku bilang kamu tuh keren. Nggak gampang, kamu ngelewatin kayak gitu tuh nggak gampang, karena ada beberapa yang mungkin tuh stuck di situ aja, ada juga yang mungkin ya udahlah kayak gitu loh. Tapi kalau kamu tuh kayak masih berusaha nyari, oh ini aku tuh kayak gini kemarin-kemarin, jadi kamu belajar dengan luka-luka lamamu, terus kamu melihat dari basic keluargamu, kamu berkembang, yang akhirnya kamu menganalisis sendiri itu, terus aku harus gimana. Kan nggak semua orang tuh bisa berpikir kayak gitu. Pengen nangis. Itu. Dan tau gak sih Kak, kamu orangnya kan selalu merasa sendiri. Kayak dunia ini tuh nggak adil gitu loh. Buat aku yang aku dikatain keluargaku nggak harmonis, ya nggak juga. Tapi kalau harmonis dilihat dari mananya. Aku nggak ada tempat untuk pulang ke rumah. Nah di rumah aku selalu ditanyain hal-hal yang sebenarnya tuh kalian tuh cuman butuh aku tuh disupport aja. Bahkan aku sebagai anak tuh ada di titik aku tuh cuman pengen cerita, tapi aku nggak ada menemukan tempat itu. Tapi bukan berarti orang tua kakak tuh nggak baik ya, cuman kan mereka sendiri juga mesti ada trauma tersendiri, mungkin dari ibu atau bapaknya bapak gitu, jadi mesti mereka punya trauma sendiri gitu. Tapi apa iya trauma itu akan dibawa gitu loh, dan itu tuh kakak jadiin masalah. Nah salah satunya adalah kakak ngelupain itu semua. Gimana caranya next ketika kakak membangun rumah tangga, aku nggak boleh merasakan apa yang aku lihat di keluarga kecilku, dan anakku nggak boleh ngerasain itu. Itu kak, karena kamu juga apa apa tuh kayak ngerasa sendiri gitu loh kak. Kayak di temen tuh kelihatannya aja kayak kayak gitu enak kayak gitu, tapi sejujurnya tuh ya aku tuh juga pengen share gitu loh. Cuman kamu ada ketakutan berlebih, dan kamu kan sering banget kak dikecewain sama orang-orang, entah itu orang pasangan, orang terdekat. Jadi kayak dunia tuh kayak ada masalah terus kayak nggak pernah ada kelar-kelarnya. Makanya kamu lebih suka duniamu tuh ya di kamar. Betul. Pokoknya buat kamu kak, jangan apa ya, putus semangatnya. Kamu tetap selalu jadi orang yang tetap positif buat lingkunganmu, karena kamu juga udah berusaha bisa membangun itu di diri kamu gitu loh kak. Tahu nggak lewat apa? Lewat kesehatan. Kamu harus minum air putih, harus gini-gini, dan itu kamu nggak pernah lakuin itu sebelumnya. Udah berusaha ngasih afirmasi yang positif positif gitu loh kak. Dan dari hal kecil itu udah kamu tanemin, kamu lakuin terus saja sampai nanti akhirnya terbiasa. Akhirnya kan lingkunganmu juga ikut menyertai apa yang biasa kamu lakukan kan kak. Dan jangan pernah punya pikiran, eh, jangan-jangan aku kayak gini, soalnya kamu juga dari titik aku bohong nggak ya, sampai kamu nggak percaya sama dirimu sendiri. Jangan kak, pokoknya ikutin kata hati, kamu nggak boleh meragukan dirimu sendiri. Kamu keren, kamu punya mimpi-mimpi yang tinggi, bahkan kamu tuh pengen jadi orang yang bisa konseling, ibarat menasehati, memberikan energi yang positif gitu loh. Masa kamu terpatahkan lewat ketraumamu itu?
Jadi lakuin hal-hal yang ngebuat kamu happy, positif, ya berguna buat sekitarmu gitu Kak. Dan jangan pernah merasa sendiri. Thank you. Kita udah kenalan belum ya? Udah gak sih? Udah, Belum kan? udah ya? Nama aku tadi Ulan Oh iya nama iya aku. iya, Kak Wulan aku deh ya. Tadi udah. Iya Kak. Ampun, makasih Semoga banget loh. iya Aku sama-sama Kak. Iya. aku pertama kali maksudnya nggak sharing share langsung kayak gini, tapi kayak ada kata-kata kayak gitu kayak termasuk support and mendorong sebuah kayak apa ya, suatu pendorong gitu. Makasih banget loh Kak. Iya, sama-sama Kak. Semoga kita bisa entah itu kapan atau mungkin ketemu secara langsung atau kapan ketemu di Ome TV lagi ya Kak ya. Iya, Oke makasih Kak. banget loh. Iya, sama-sama Kak. Salam kenal. Thank you, salam Iya. kenal.